Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Zabinah Yaulsena dengan nomor pokok mahasiswa 202110100044. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial, Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2021. Di sini saya akan membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUD 1945 ini merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut PPKI telah menetapkan sistematika Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kita masuk ke pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam pembukaan ini memuat hal-hal penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada isi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Naskah Piagam Jakarta setelah dilakukan beberapa perubahan dalam sidang PPKI, akhirnya ditetapkan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini berisi pokok kaidah negara yang sangat fundamental bagi bangsa dan negara Indonesia. Naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini terdiri dari 4 alinea, yaitu yang pertama, alinea ke-1, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang kedua ada alinea kedua, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga ada alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur yang supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Yang terakhir ada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu alinea ke-1, negara kesatuan itu yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
mengatasi segala macam golongan dari segala perbedaan-perbedaan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Berikutnya ada alinea kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan dan mendapatkan keadilan sosial. Yang ketiga, alinea ketiga, yaitu negara berkedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang menyatakan bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Yang keempat, alinea keempat, yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga mewajibkan pemerintah dan seluruh rakyat untuk memelihara budi pekerti luhur dan memegang teguh cita-cita moral yang luhur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama ada makna alinea yang pertama, yang ke-1. Berikut adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea ke-1. Yang pertama ada pernyataan objektif Indonesia bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Yang kedua, pernyataan subjektif Indonesia yaitu aspirasi bangsa untuk membebaskan diri dari penjajahan. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa. Yang keempat, keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajahan dalam segala bentuk. Makna alinea kedua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan bangsa melawan penjajah. Yang ketiga, pemanfaatan momentum untuk menyatakan kemerdekaan. Yang keempat, kemerdekaan bukan akhir, tapi harus diisi dengan mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Yang kedua, keinginan bangsa Indonesia pada suatu kehidupan yang berkesinambungan antara material dan spiritual, juga dunia dan akhirat. Yang ketiga, pengukuhan pernyataan proklamasi. Selanjutnya ada makna alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, menegaskan tujuan dan prinsip Indonesia untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, bangsa Indonesia memiliki fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Yang ketiga, negara Indonesia berbentuk republik dan berdasarkan kedaulatan rakyat atau bisa kita sebut sebagai demokrasi. Yang keempat, negara Indonesia memiliki dasar falsafah yaitu Pancasila. Yang kelima, kemerdekaan Indonesia disusun dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya ada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kaidah negara yang sifatnya itu fundamental,
sehingga memiliki kedudukan yang tinggi dari pasal-pasal batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut karena pembukaan mengandung yang pertama ada jiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945 dan suasana kerohanian ketika terbentuknya negara Republik Indonesia. Yang kedua, memuat semua tujuan dan dasar negara Pancasila. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pembuatan pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 juga menjadi norma fundamental negara atau pokok kaidah fundamental negara yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan buku pendidikan kewarganegaraan tahun 2005, berikut adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama, sebagai sumber motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral Indonesia yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Yang ketiga, berisi nilai-nilai universal dan lestari dalam peradaban bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya ada fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Sebagai contoh, kunci. Kunci dibuat dengan fungsi sebagai penutup dan pembuka sebuah pintu. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa kunci berfungsi sebagai pembeda antara pemilik dan bukan pemilik sebuah rumah. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Apakah sebenarnya yang menjadi fungsi dari sebuah Undang-Undang Dasar 1945 dalam praktek penyelenggaraan negara? Marilah bersama-sama kita membahas hal tersebut. Sebelumnya, sudah saya bahas bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis. Dari pengertian tersebut, dapatlah dijabarkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang tahun 1945 merupakan sumber hukum tertulis yang dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang tetap dan melekat bagi negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk DPR dan MPR, sesuai dengan sifat konstitusinya pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti meniadakan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu, sumber dari motivasi dari semua inspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan internasional dan nasional.
Pada tahun 1999 sampai tahun 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan amandemen yang keempat. Perubahan dalam bentuk amandemen yaitu penambahan dan pengurangan beberapa hal yang selama ini belum dimuat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Perubahan difokuskan pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan bukan pada pembukaan undang-undang. Maka dari itu, Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak bisa lagi dirubah. Jikalau ada suatu permasalahan yang berkembang sesuai perubahan zaman, jalan satu-satunya ialah revisi Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tuntutan reformasi tahun 1998 ialah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni yang pertama, pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan bukan terletak pada rakyat. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar itu berada pada Presiden. Yang ketiga, adanya pasal-pasal yang terlalu luas atau dapat menimbulkan multitafsir atau ambigu. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar, akan tetapi mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Berikut amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Yang pertama, Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai 21 Oktober, amandemen pertama Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, ada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus, itu amandemen kedua. Yang ketiga, itu ada Sidang Tahunan MPR 2001 tanggal 1 sampai 9 November, amandemen ketiga. Yang keempat atau yang terakhir itu Sidang Tahunan MPR tahun 2002 tanggal 1 sampai 11 Agustus, amandemen keempat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selain itu, ada beberapa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia merubah amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu yang pertama ada untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi dan menjiwai konstitusionalisme serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, lebih berkeadilan sosial dan lebih berkemanusiaan sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia. Yang keempat, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum. Yang keenam, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi. Yang ketujuh, atau yang terakhir, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Baik, sekiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.